PowerPoint yang kita buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Website Pemilihan Kata Kunci menggunakan analytical hierarchy, proses NAHP, dan SAW. Latar belakangnya, masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami masa transisi menuju satu ekonomi digital yang ditandai dengan bertumbuhnya jumlah pengguna internet Indonesia yang signifikan. Sesuai dengan data dari situs web Consumer Barometer milik Alphabet yang menyatakan bahwa saat ini pengguna internet Indonesia sebesar 132,7 juta, dengan catatan sekitar 82% pencari informasi di sekitarnya melalui mesin pencari dan bisnis yang sudah online tumbuh hingga 80%. Lebih tepat dibanding bisnis offline. Perlu diketahui bahwa pengguna yang melakukan akses internet melalui smartphone sebesar 85%. Kata kunci merupakan satu arah beberapa kata yang digunakan oleh situs web untuk dijadikan sebuah topik atau gagasan yang menentukan konten atau isi dari situs web itu sendiri. Jika ditinjau dari segi SEO, maka kata-kata dan atau frasa yang diketik oleh para pencari informasi melalui mesin pencari biasanya disebut juga dengan istilah query penelusuran. Rumusan masalah. Agar proses pemilihan kata kunci dapat dilakukan dengan parameter yang telah ditentukan, maka dibangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan kata kunci terbaik pada situs web terhadap mesin pencari. Sistem ini akan dibangun menggunakan metode AHP untuk mencari bobot parameter dan metode simple additive atau SAW digunakan untuk mencari nilai akhir dengan menentukan peringkat. Bang. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode simple additive weight 13 adalah sebagai berikut. 1. Menentukan alternatif dan menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan setiap alternatif pada setiap kriteria. 3. Melakukan normalisasi metrik keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif pada kriteria. 4. Menemukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan setiap kriteria. 5. Menghitung hasil akhir. Hasil akhir nilai preferensi diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks ternormalisasi dengan bobot preferensi yang bersesuaian elemen kolom matriks untuk menghitung nilai preferensi. Lanjut. Next slide. Metodologi penelitian. 1. Identifikasi dan analisis kebutuhan. Identifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data kata kunci menggunakan alat Google Keyword Planner yang digunakan untuk menghitung bobot kriteria yang ditentukan. 2. Tahapan desain sistem. Merancang sistem menggunakan diagram alir yang mempresentasikan sistem pendukung keputusan. 3. Tahap implementasi sistem dikerjakan dengan menerapkan metode AHP untuk menentukan bobot preferensi setiap kriteria dari proses perhitungan dan SAW yang digunakan untuk mendapatkan nilai akhir dan pemeringkatan terhadap alternatif kata kunci. Nilai akhir preferensi didapat dari hasil penjumlahan dari perkalian setiap elemen baris matriks normalisasi dengan bobot preferensi yang bersesuaian dengan elemen kolom matriks. 4. Tahapan pengujian sistem. Menguji sistem dikerjakan meliputi proses pemberian nilai perbandingan berpasangan dan perhitungan bobot parameter menggunakan metode AHP. Prinsip kerja sistem. Sistem pendukung keputusan yang akan dibangun diharapkan memiliki kemampuan, yaitu dapat mengelola data kata kunci dengan memberikan tampilan daftar kriteria, sehingga pengguna dapat melihat kriteria yang digunakan
dan sistem dapat memberikan hasil akhir dan perankingan terkait dengan alternatif prioritas pilihan kata kunci. Proses model sistem pendukung keputusan, proses diawali dari data inputan yang diberikan yaitu data calon kata kunci. Proses perhitungan terhadap kriteria dilakukan dengan menggunakan metode AHP untuk mendapatkan nilai bobot setiap parameter. Jumlah dataset yang dipilih secara acak sebanyak 20 kata kunci yang dengan detail dari dataset dan digunakan dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Ya, ini adalah tabelnya. Hasil pembobotan setiap parameter digunakan untuk penyelesaian proses perhitungan nilai akhir menggunakan metode SAW. Menunjukkan metode SAW akan melakukan proses pembuatan matriks pendukung keputusan atas dasar alternatif calon kata kunci yang akan digunakan dari setiap parameter. Kemudian normalisasi matriks dilakukan berdasarkan jenis parameter tersebut. Hasil dari normalisasi matriks tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai akhir dengan metode atau cara dijumlahkan hasil perkalian antara nilai hasil normalisasi matriks dengan bobot dari setiap parameter yang digunakan dari setiap proses perhitungan yang dikerjakan menggunakan metode AHP. Lalu dilakukan perhitungan nilai akhir dan melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai akhir. Nah, gambar 1 ini adalah hierarki pemilihan kata kunci. Lanjut. Di sini saya jelaskan proses model SPK. Nah, di sini ini ada contoh hierarki ya. Dari sini ada maksud saya calon kata kunci, di bawahnya lagi metode AHP, terus di bawahnya lagi volume, result, CPC, competition, terus yang di bawahnya lagi ini matriks perbandingan dan seterusnya, dan di bawahnya lagi metode SAW. Di bawahnya lagi membuat matriks keputusan. Di sampingnya kemudian normalisasi matriks sesuai kriteria. Kemudian berikutnya sebelahnya lagi perkalian dengan vektor berbobot, ke bawahnya lagi alternatif kata kunci. Dan ini merupakan gambar 2 proses model SPK. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, di sini akan dijelaskan menunjukkan bagaimana hasil perhitungan sistem menghitung AHP maksud saya, di mana nilai maksimal lambda sebesar 4.407 dengan CI sama dengan 0,00802 dan CR sama dengan 0,0892. Dan di sini ada perhitungan AHP berdasarkan dari volume, result, CPC. Di situ ada menjelaskan berapa volumenya, resultnya, CPC-nya, kemudian competition-nya, jumlahnya, bobot kriterianya, dan ini merupakan gambar proses hitung AHP. Berikutnya slide-nya. Nah, di sini juga menunjukkan hasil perhitungan SAW dengan dilakukan normalisasi terlebih dahulu sebelumnya. Di sini ada dijelaskan tabel hasil akhir perhitungan SAW. Tabel yang di sini ada kata kuncinya ID, kode, volume, result, CPC, competition, jumlah. Ada kolom-kolomnya di situ berapa angkanya berikutnya nih, gambar 5 menunjukkan hasil akhir peningkatan akhir dari kata kunci yang tersaji pada gambar tersebut, yaitu kata kunci universitas swasta terbaik di Yogyakarta menjadi urutan prioritas pertama agar dioptimalisasi terlebih dahulu. Nilai akhir pemeringkatan, peringkat kode, kata kunci, dan skor. Nah, kemudian ini slide-nya yang berikutnya, hasil dan pembahasan perhitungan dengan metode AHP digunakan untuk menentukan setiap bobot kriteria. Dengan jalan membuat suatu matriks perbandingan berpasangan kriteria dengan menggunakan nilai dalam kurung maksudnya skala perbandingan. 1 sampai dengan 3, sistem pendukung keputusan ini akan mendapatkan nilai perbandingan yang merupakan hasil nilai yang didapatkan dari pakar riset. Dari pakar riset kata kunci,
Setiap tahapan yang dikerjakan dalam menentukan bobot kriteria menggunakan metode AHP, di mana setiap tahapan dimulai dari tabel 2 dengan membuat matriks perbandingan berpasangan dari kriteria yang ada. Nah, di sini ada labelnya volume visual CPC, competition, dan kolom-kolom jumlahnya. Kemudian melakukan normalisasi matriks dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap kolom pada matriks dan membagi setiap nilai dari kolom tersebut dengan total kolom yang bersangkutan sesuai pada tabel 3 dan tabel 4. Selanjutnya adalah menghitung bobot kriteria. Slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Normalisasi metrik dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap kolom pada metrik dan membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan. Ini tabelnya ada volume, result, CPC, competition, jumlah. Tabel yang keempat, hasil normalisasi metrik. Ini hasil dari tabelnya. Yang kelima ada menghitung bobot kriteria dengan jumlah nilai-nilai dari setiap baris. Kemudian membaginya dengan jumlah kriteria. Memperoleh nilai maksimal dengan cara menjumlahkan hasil kali dari setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama. Nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya sehingga didapatkan nilai maksimal yaitu 4,2407. Memperoleh nilai maksimal dengan cara menjumlahkan hasil kali setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama. Nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya. Sehingga didapatkan nilai maksimal yaitu 4,2407. Hasil tersebut digunakan untuk menghitung CI dengan cara mengurangi dengan jumlah kriteria yang ada yaitu 4 dan membaginya dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Di mana hasil perhitungannya adalah 0,080238971. Hasil perhitungan ini selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai CR yang menghasilkan nilai 0,0891544412 sehingga dapat disimpulkan bahwa data perbandingan sudah konsisten karena masih dalam rank. Penelitian ini akan memilih kata kunci yang memiliki nilai akhir tinggi yang akan menjadi prioritas untuk dipilih sebagai alternatif kata kunci terbaik. Langkah-langkah kerja dari metode SHW adalah sebagai berikut. 1. Menentukan alternatif kata kunci. 2. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 4. Melakukan normalisasi matriks keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif yang tersedia pada kriteria yang sudah ditentukan. 5. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan W setiap kriteria. Nilai bobot kriteria didapat dari perhitungan dengan menggunakan metode AHP. 6. Menghitung hasil akhir nilai preferensi yang diperoleh dari hasil penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks ternormalisasi dengan bobot preferensi yang bersesuaian elemen kolom matriks. Ya, ini adalah tabel 6 hasil normalisasi matriks. Ada C1, C2, C3, C4. Terus ada tabel 7 hasil pemeringkatan alternatif kata kunci. Peringkat 1, peringkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu pun ada kodenya kata kunci. Ya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap sistem pendukung keputusan yang telah dikembangkan menggunakan
keputusan para webmaster dalam menentukan prioritas optimalisasi kata kunci yang akan dikerjakan dengan hasil perbandingan antara sistem dengan manual 100%. Webmaster yang dalam hal ini sebagai pengambil keputusan yang dibangun menggunakan metode AHP dan SAW. Selain itu, dataset kata kunci selalu mengalami perkembangan, sehingga sebaiknya menggunakan dataset terbaru sebagai data acuan agar didapatkan hasil keputusan sesuai kriteria yang digunakan. Ya, itu dari kelompok kami.